Gimana bro? Udah pada siap menghadapi tantangan hidup? Kalau belum, jangan khawatir. Ibrani 10 ayat 23 ini bisa kasih kita semangat. Ayat ini bilang, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan setia. Artinya kita harus tetap yakin dan teguh pada harapan kita. Karena Tuhan yang berjanji itu setia. Tuhan itu setia bro. Dia nggak bakalan ingkar janji. Dia udah janji untuk memberikan hidup kekal kepada kita, dan dia pasti akan menepati janjinya itu. Jadi jangan pernah menyerah bro. Tetaplah teguh pada harapan kita dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Shalom, selamat datang di channel Rohani Pembelajaran. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami untuk belajar dan berbagai tentang firman-Mu. Bantulah kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi tantangan hidup. Berilah kami selalu teguh berpegang pada harapan kami, karena Engkau yang menjanjikannya setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan setia. Kata teguh dalam ayat ini berarti bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan tidak goyah kepada Tuhan. Kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar kita. Kata pengakuan berarti bahwa kita harus secara terbuka menyatakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembunyikan iman kita, tetapi justru harus memberitakannya kepada orang lain. Kata sebab ia yang menjanjikan setia dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan tidak pernah ingkar janji. Dia telah berjanji untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan dia pasti akan menepati janjinya itu. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat ia bijak. Orang bodoh seringkali menganggap bahwa dirinya sudah tahu segalanya. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain karena mereka merasa bahwa nasihat tersebut tidak perlu. Akibatnya mereka seringkali melakukan kesalahan dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, orang bijak selalu mendengarkan nasihat dari orang lain. Mereka tahu bahwa mereka tidak tahu segalanya, dan mereka selalu terbuka untuk belajar hal-hal baru. Akibatnya, mereka seringkali membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan. Arti jalan sama dengan cara hidup. Bodoh sama dengan tidak bijaksana, tidak pandai, tidak mengerti. Lurus, benar, tidak bengkok, tidak menyimpang. Anggapan berarti pendapat, pikiran, keyakinan. Nasihat berarti petunjuk, saran, arahan. Bijaksana, pandai, mengerti, cerdas. Ayat ini mengajarkan kita bahwa orang bodoh selalu merasa bahwa cara hidupnya adalah benar, sedangkan orang bijak selalu mau mendengarkan nasihat orang lain. Jadi Amsal 12 ayat 15 yang bilang kalau orang bodoh itu pikirannya selalu benar, tapi orang bijak itu selalu mau dengerin saran orang lain. Orang bodoh itu sering mikir dia udah tahu segalanya. Dia nggak mau dengerin saran orang lain karena dia mikir saran itu nggak penting. Akibatnya dia sering salah dan nyesel di kemudian hari. Sebaliknya, orang bijak itu selalu mau dengerin saran orang lain. Mereka tahu mereka nggak tahu segalanya, dan mereka selalu terbuka buat belajar hal-hal baru. Akibatnya,
Mereka sering bikin keputusan yang benar dan menghindari kesalahan. Jadi, jangan jadi orang bodoh ya, guys. Kita harus selalu mau dengerin saran orang lain, biar kita jadi orang yang lebih bijak. Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Hikmat diartikan sebagai hal-hal yang baik dan benar. Pohon kehidupan diartikan sebagai kehidupan yang kekal dan bahagia. Hidup bahagia dan damai diartikan sebagai kehidupan yang penuh dengan sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Amsal 3 ayat 18 ini menggambarkan hikmat sebagai pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah simbol dari kehidupan yang kekal dan bahagia. Orang yang memegang hikmat akan mengalami kehidupan yang sejati dan bahagia. Dalam konteks kitab Amsal, hikmat adalah pengetahuan dan pemahaman tentang Allah dan kehendak-Nya. Orang yang berpegang pada hikmat akan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Mereka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga mereka akan mengalami kehidupan yang damai, sejahtera, dan bahagia. Ayat ini juga dapat diartikan secara lebih luas. Hikmat dapat diartikan sebagai hal-hal yang baik dan benar. Orang yang memegang hal-hal yang baik dan benar akan mengalami kehidupan yang baik dan benar. Mereka akan diberkati oleh Tuhan dan akan hidup bahagia. Hikmat itu kayak pohon kehidupan. Orang yang punya hikmat bakalan hidup bahagia dan damai. Kalau lu mau hidup bahagia, lu harus punya hikmat. Hikmat itu bakalan bantu lu bahagia, ngejalani hidup lu dengan baik. Gue bersyukur banget karena gue punya orang tua yang bijaksana. Mereka selalu ngasih gue nasihat yang penuh hikmat, yang bantu gue buat jadi orang yang lebih baik. Gue baru ngerasa betapa pentingnya hikmat pas gue udah ngerasain sendiri konsekuensinya dari kebodohan. Semenjak itu gue selalu berusaha buat belajar dan menerapkan hikmat dalam hidup gue. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami selalu menjadi orang yang bijaksana, yang selalu mendengarkan nasihat dari orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.